Halo teman-teman, perkenalkan saya Reza. Hari ini saya akan membahas salah satu soal yang saya kerjakan ketika saya melamar posisi backend developer di salah satu startup unicorn pada tahun 2017. Jadi problemnya ini sendiri, mereka beri nama minimum distance of array atau jarak terkecil dari sebuah array. Soalnya seperti apa? Eh, ini soalnya saya parafrase ya, jadi tidak saklek sama, tapi kurang lebih yang ditanyakan seperti ini. Jadi katakan saja kita punya sebuah array dengan elemen tipe integer. Nah, kita diminta untuk mengeluarkan jarak terkecil pada array tersebut. Nah, jarak di sini didefinisikan sebagai selisih mutlak. Selisih mutlak dalam artian berarti selisihnya itu selalu lebih dari 0 ya. Jadi, selisih elemen dengan nilai 1 dan 3 itu 2. Begitu juga selisih elemen 3 dan 1 itu 2. Jadi, yang besar dikurangin yang kecil. Seperti itu. Dari pasangan elemen pada array. Nah, di sini dia juga kasih batasan bahwa nilai elemennya itu sendiri itu dari 0 sampai 1 juta, dan panjang elemennya itu sendiri itu 2 ke 100.000. Jadi, edge cases seperti misalnya gimana kalau array-nya kosong atau array-nya cuma 1 itu uh, diasumsikan tidak akan pernah terjadi pada kasus ini. Nah, ini bisa kita kasih contoh. Misalkan saja kita punya sebuah array 8, 24, 3, 21, dan 17. Jarak terkecil dari array ini itu adalah 2. 2 ini kita dapat ketika kita memilih elemen 3 dan elemen 1 ya. Jadi jaraknya itu 2. Nah, ketika teman-teman dapat soal seperti ini, gimana nih? Apa nih pendekatan yang teman-teman bisa lakukan untuk mengerjakan soal seperti ini? Buat teman-teman yang mungkin udah langsung kebayang, coba di-pause dulu aja videonya, lalu coba sedikit scratch atau bahkan bisa langsung implementasi kodenya untuk kira-kira solusi problem ini seperti apa. Nah, saat saya mengerjakan di waktu itu, saya langsung kepikiran nih naif approach yang bisa saya lakukan, yaitu ya sudah saya melakukan brute force saja. Jadi kan kita punya sebuah array nih, ya saya cocokin aja masing-masing elemen itu jaraknya ada berapa. Jadi kalau konteksnya seperti ini, kita seolah-olah membuat sebuah tabel lalu kita hitung aja jarak dari masing-masing elemen. Jadi mungkin misalnya kita punya elemen seperti ini. Nah, kita akan menghitung jarak untuk masing-masing elemen. Jadi misalnya kalau kita sedang mengunjungi sebuah elemen 8, ini kita hitung aja. Ke 24 dia 16, ke 3 dia 5, ke 1 dia 7, dan seterusnya. Nanti 24 begitu juga kita bandingkan ke elemen lainnya. Cuman kita nggak perlu lagi ngebandingin ke 8 ya, karena toh jarak 8 dan 24 dan jarak 24 ke 8 itu sama. Jadi ya sudah, karena kita sudah pernah menghitung ini, jadi jarak elemen yang kita kunjungin dengan jarak elemen sebelumnya itu tidak kita pedulikan. Seperti itu. Jadi ini kita hitung lagi 24 ke 3 itu 21, 24 ke 1 itu 23, dan seterusnya. Nah, nanti kan itu dari 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 scan semua kemungkinan, kita akan pernah nge-scan elemen 3 dan elemen 1 tuh. Di situ kita dapat bahwa jarak terkecil itu 2 gitu ya, dibandingin sama yang lain-lain. Ini 19, ini 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, gimana kira-kira teman-teman udah mulai kebayang cara ngerjainnya gimana? Mari coba kita implementasi ya. Nah, di sini saya udah buatin semacam test case-nya. Kita langsung implementasiin aja. Ini harusnya masih salah ya, karena di sini saya selalu mengeluarkan 0. Jadi untuk test case pertama aja dia udah salah. Oke, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Pertama, karena kita ingin mengiterasi semua kemungkinan dan membrute force, jadi ya cara gampangnya adalah kita iterasi aja masing-masing elemen, lalu kita bandingkan jarak dia dengan elemen-elemen yang ada di depan elemen-elemen tersebut. Sekali lagi, kenapa kita nggak perlu ngebandingin sama elemen yang ada di belakang? Karena jarak dari elemen sekarang ke elemen belakang itu udah dihitung ketika kita ada di elemen belakang gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita hitung dulu panjang si array-nya berapa. Lalu kita inisialisasi jarak minimumnya itu, katakanlah, karena tadi kan elemennya 0 sampai 1 juta. Nah, jadi at worst case jarak terbesar itu 1 juta. Jadi ini kita inisiasi saja dengan 1 juta. Oh ya, ini saya menggunakan Python. Jadi teman-teman
saya sambil menjelaskan, jadi teman-teman yang menggunakan bahasa lain juga mungkin bisa mengerti kira-kira di bahasa yang teman-teman familiar itu implementasinya seperti apa. Oke, ini jarak maksimal yang kita punya itu 1 juta. Kenapa kita pakai jarak maksimal dulu? Karena kita kan ingin mencari jarak terkecil nih. Jadi nanti harapannya ketika jarak yang sedang kita record di DST ini lebih besar dibandingin jarak 2 elemen yang kita temukan. Nah, si DST ini kita ganti dengan jarak yang lebih kecil tersebut gitu. Nah, di sini kita mulai juga sebuah iterator dari 0 karena Python zero index atau mulai dari 0. Nah, ini kita pastikan bahwa kita akan mengunjungi semua elemen. Jangan lupa untuk ditambah di akhir loop-nya. Nah, di sini kita juga, kita akan punya sebuah iterator lain yang mengiterasi elemen-elemen yang ada di depan elemen yang sekarang sedang kita kunjungin. Karena dia di depan kita, jadi dimulai dari i tambah 1 dulu. Dan ini kita memindai semua elemen yang ada di depan elemen sekarang. Jangan lupa si J-nya juga ditambah 1, supaya tidak infinite loop. Oke, nah jadi kita sekarang udah punya iterator nih di 2 buah bilangan. Kalau untuk kasusnya ini kita sekarang ada di pertama kali itu ya, kita ada di 8 dan kita sedang membandingkan dengan elemen 24. Nah, di sini kita harus tahu dulu selisih mereka berapa. Ini abs itu fungsi untuk absolut, jadi supaya selisihnya selalu positif. Nah, ini kita hitung saja untuk elemen yang sedang ada di depan bilangan kita dan elemen bilangan kita. Nah, jangan lupa, seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau misalnya kita menemukan jarak yang lebih kecil daripada jarak yang paling kecil yang sekarang sedang kita record, itu si jarak terkecilnya jangan lupa diupdate. Seperti itu. Nah, ini kan, jadi kita memindai semua bilangan yang kita punya dengan bilangan yang ada di depan bilangan tersebut. Seperti itu. Kita coba. Di sini, oke, ada kesalahan. Untuk test case 0, kita expect-nya 2. Oh, sorry, ini kenapa masih balikin 0? Ini harusnya ngebalikin si distance-nya. Oke. Basic test case-nya sudah berhasil ya. Jadi, implementasi brute force ini sendiri ternyata sudah berhasil mengeluarkan output yang tepat. Namun, permasalahannya adalah ada 2 hal nih. Pertama, kita tahu kan tadi dia bilang bahwa batasan kalau panjang elemennya itu bisa, ini bukan panjang elemennya, ini panjang array-nya ini bisa sampai 100.000. Kira-kira gimana nih performance algoritma yang kita buat? Kita cobain aja nih, saya kebetulan udah men-generate sebuah test case yang panjangnya 100.000, dan di sini saya men-generate angka dari 1 sampai 100.000 kali. Jadi at least pasti ada 2 bilangan yang sama, jadi jarak terkecilnya jadi pasti 0 ya. Makanya di sini saya expect-nya dia 0. Ini kita coba saja. Nah, ini test case-nya sudah berhasil saya generate, dan sekarang dia sedang menghitung jarak terkecil dari array tersebut berapa. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa ternyata solusi kita ini output-nya benar, cuman lama sekali untuk menghasilkan output-nya ketika panjang array-nya sangat besar. Misalnya di sini 100.000. Nah, ini juga sebenarnya disampaikan pada tes tersebut. Dia spesifik bilang bahwa, kalau bisa time complexity dari algoritma yang kita implement itu harus n log n, di mana n adalah panjang array. Saya harap teman-teman udah ngerti tentang time complexity ya. Jadi kalau belum mungkin bisa komen di bawah. Jadi mungkin saya sediakan satu video untuk bahas tentang time complexity. Anyway, nah di sini bisa kita lihat ya, karena kita sebenarnya melakukan brute force 2 kali nih. Jadi kita di sini punya 2 loop. Kita pertama memindai bilangan yang sedang kita kunjungi, lalu bilangan yang ada di depan bilangan yang sedang kita kunjungin. Nah, ini prosesnya ini sendiri untuk 6 elemen seperti ini masih enak ya. Jadi kita melakukan pengecekan itu sebanyak 15 kali. Cuman kalau misalnya panjang array-nya itu 100.000, itu bisa sampai 5 miliar pengecekan yang kita lakukan. Nah, kira-kira bagaimana nih caranya? Ternyata kan solusi yang kita berikan itu emang mengeluarkan output yang benar, cuman ternyata untuk scale panjang array yang lebih besar dia sangat lama nih.
Nah, kira-kira gimana nih caranya? Kita harus melakukan optimasi dong di algoritma kita. Nah, saat itu saya kepikiran tuh sebenarnya saya dapat hint juga bahwa dia bilang bahwa time complexity yang diharapkan itu ada O n log n. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin udah kuliah algoritma dan juga udah cukup familiar sama time complexity, salah satu algoritma dasar yang complexity-nya itu n log n itu adalah sorting. Nah, di situ saya juga dapat ide karena dia specifically bilang complexity-nya itu n log n. Nah, jadi saya kepikiran, kira-kira andaikan saya menyortir array yang saya punya, bisa membantu nggak sih mempercepat menemukan jarak terkecil dari array tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat nih, let's say kita sorting array yang kita punya ya. Jadi di sini array-nya jadi 1, 3, lalu 8, 17, 20, dan 24. Apa kira-kira hal yang kita dapatkan ketika array-nya sudah terurut? Ya, salah satu yang bisa kita dapatkan adalah karena array ini terurut, jarak terkecil dari sebuah bilangan itu pasti ada kalau tidak bilangan yang ada di belakang dia, yang langsung di belakang dia, atau bilangan yang ada di depan dia ya. Jadi kalau secara formal, kalau kita punya elemen ke I, itu bilangan kalau kita punya elemen ke I, bilangan terdekat itu pasti ada di I kurang 1 atau I tambah 1. Benar nggak? Benar dong. Intuisinya gampang nih. Kalau misalnya kita punya angka 17, karena dia terurut, kita tahu kan bahwa semua bilangan yang makin ke kiri itu bilangannya makin kecil. Atau dalam artian lain, bilangannya itu makin jauh dari si 17. Makin kecil dari 17 gitu. Nah, sama juga nih. Ke kanan, bilangannya itu makin jauh dari si 17. Bisa kelihatan dong, 20 ke 17 kan jaraknya 3. 24 ke 17 itu jaraknya jadi 7. Ini 8 ke 17 itu jaraknya 9. 3 ke 17 itu 14 kan. Jadi dia makin menjauhi bilangan yang kita kunjungin itu, dia berarti jaraknya akan makin jauh. Nah, di sini kan bisa menyederhanakan nih pengecekan yang kita lakukan. Jadi kita tidak perlu mengecek semua bilangan yang ada di belakang atau yang ada di depan, tapi cukup bilangan yang di belakang dan di depan bilangan yang sedang kita kunjungi saja. Nah, tapi di sini bisa kita persimpel, lebih menyederhanakan lagi ya, karena seperti cara kita yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kita mengunjungi bilangan 1, lalu kita mengecek bilangan sebelum dan sesudahnya. Di bilangan 3, kita mengecek sebelum dan sesudahnya. Ini kan sebenarnya ada pengecekan 2 kali, karena ketika kita mengecek jarak 1 dan 3, itu sudah kita cek di bilangan pertama. Ketika kita mengunjungi angka 1 gitu. Karena kita mengecek jarak 1 dan ketiga. Jadi sebenarnya ketika di 3 kita tidak perlu mengecek lagi jarak dia ke 1. Begitu juga kalau kita 8, kita nggak perlu mengecek jarak kita ke 3. Jadi sebenarnya penyederhanaan yang bisa kita lakukan adalah ketika kita ada di bilangan I, kita cukup mengecek jarak bilangan ini dengan bilangan yang ada di depannya, yang langsung ada di depannya. Seperti itu. Nah, ya sebenarnya kalau teman-teman juga mau ngecek bilangan yang sebelumnya juga nggak terlalu masalah ya, karena ini jadi cuman nambah ordernya aja. Nah, berkaitan dengan order nih, kan tadi kita udah, berarti kompleksitasnya seperti apa? Kita kan di awal tadi melakukan operasi sebesar n log n nih, worst case-nya. Nah, terus kita untuk mengecek ini, karena kita melakukan iterasi sekali ke semua elemen, ini berarti kita melakukan pengecekan sebanyak n kali ya. Kalau kita mengecek bilangan ini dengan bilangan yang ada di depannya. Ya, kalau teman-teman mengecek bilangan depan dan bilangan belakangnya, ini jadi 2n. Tapi ya, ordernya tetap sama-sama n, dan kita memutuskan, dan ini ordernya jadi 2n, ordernya sama-sama n, dan kita juga tadi memutuskan untuk hanya mengecek bilangan yang ada di depan bilangan yang kita kunjungin ya. Jadi ini n. Nah, ini n. Nah, ini kalau dua kompleksitas ini dijumlahkan atau digabung, ini eventually ini kita bisa sederhanakan menjadi n log n. Kenapa? Karena kalau teman-teman punya bilangan dengan order n log n dan n, ini kalau n-nya sangat besar, eventually ini efek dari n log n itu lebih besar dibandingkan yang si n. Jadi lama-lama ini nilai n ini tidak terlalu berpengaruh karena ditimpa sama si n log n gitu. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi n log n. Buat teman-teman yang ngambil kalkulus, ini
prinsipnya mirip sama limit lah. Jadi kalau teman-teman ngelihat ngecek limit itu, eventually dia nanti akan menuju sebuah bilangan dan bilangannya itu akan lebih mendekati si n-log-nya ini. Anyway, intermezzo. Nah, oke, dengan cara seperti ini kita bisa dong implementasi algoritma kita yang baru dan kita cek apakah dia bisa menyelesaikan pengecekan jarak terkecil di 100.000 elemen. Nah, di sini oke, ini mendengar saya ngoceh aja dia belum selesai. Jadi kita cancel aja. Nah, ini saya akan hilangkan dulu kode yang ini karena saya ingin memastikan bahwa implementasi kita yang baru itu tetap memenuhi basic test case-nya terlebih dahulu. Oke, nah di sini saya bisa mengurutkan array-nya terlebih dahulu. Nah di sini ketika saya mengerjakan soal ini di tahun 2017 itu, saya menghabiskan waktu untuk implementasi algoritma sorting sendiri gitu, menggunakan merge sort kalau nggak salah. Nah, padahal di bahasa pemrograman yang kita punya biasanya sih udah ada support atau library natif yang mendukung untuk pengurutan elemen seperti ini. Nah, jadi kalau memang tidak dispesifikkan bahwa kita tidak boleh menggunakan library natif, sebenarnya saat itu sih kalau dipikir-pikir saya tidak perlu mengimplementasi kembali merge sort-nya ya atau sortingnya karena di Python juga seingat saya itu dia menggunakan algoritma yang namanya team sort. Jadi intinya dia itu menggabungkan dua metode kalau nggak salah merge sort sama insertion sort. Jadi dia punya parameter nih kalau misalnya panjang elemennya kurang lebih dari ini dan kriteria lainnya dia akan menggunakan insertion sort. Dan kalau dia panjang elemennya lebih dari sekian dia akan menggunakan merge sort. Itu kalau tidak salah bisa dibuktikan dengan matematika secara matematis. Anyway, ya udah di sini karena kita udah disupport, kita langsung sort aja. Nah, di sini apa nih yang bisa kita ganti? Ini karena bilangan yang disupport masih sama ya, 0 sampai 1 juta, jadi ini bisa kita biarkan. Nah, mungkin ini yang bisa kita kurangi. Jadi, kita tidak perlu mengecek semua kemungkinan J, tapi kita cukup mengecek J, di mana J itu adalah I tambah 1. Ini bisa sekalian saya hapus, dan ini kita langsung hitung saja ya. Ini jadi bilangan yang di depan dikurangi bilangan yang sekarang sedang kita kunjungi. Nah, ini sama kalau misalnya jarak terkecil yang kita punya lebih besar, ini harus kita override nilainya. Setelah kita override, ya standar kita cek bilang kemungkinan yang lain, lalu kita kembalikan jarak terkecil yang kita simpan. Nah, ini jangan lupa ya, karena kita mengecek bilangan yang sekarang dengan bilangan yang ada di depannya, berarti kan bilangan yang paling belakang nggak bisa kita cek karena nggak punya bilangan yang ada di depan bilangan tersebut. Dan ini nggak masalah karena jarak si bilangan ini udah dicek sama bilangan yang ada di belakangnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat apakah dia berhasil mengerjakan basic test case dan berhasil. Jadi outputnya sudah benar. Kita lihat nih apakah dia bisa mengeluarkan output yang benar juga. Dan paling penting cepat untuk test case yang lebih besar. Di mana panjang elemennya itu 100.000. Oke, langsung sekilas berhasil ya. Jadi ternyata algoritma yang kita implementasikan menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Ini bahkan sekali jalan langsung keluar, berbeda dengan algoritma pertama kita yang setelah saya ngoceh sekitar mungkin 5 menit masih belum selesai. Nah, jadi begitu ya, ternyata mengurutkan bilangan-bilangan yang kita terima itu sangat membantu karena bisa menyederhanakan pengecekan yang perlu kita lakukan untuk menentukan jarak terkecil dari array ini. Nah, mungkin salah satu take away lesson yang bisa kita pelajari adalah satu, kalau teman-teman berkaitan dengan integer, saya rasa ya apalagi kalau array of integer, coba teman-teman kalau misalnya udah nemu solusinya atau belum nemu solusinya, coba pikirkan apakah mengurutkan si array ini akan membantu case yang teman-teman sedang hadapin, karena seringnya sih ini akan membantu. Contoh lainnya ketika
keterurutan itu membantu misalnya kalau kita ingin mencari sebuah bilangan dan kita menggunakan, binary search ya. Si binary search itu hanya bisa dilakukan ketika, elemen yang kita punya itu sudah terurut, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk soal yang pertama, pembahasannya eee, cukup panjangnya, cuman karena kita menjelaskan juga beberapa hal yang nggak berkaitan dengan soalnya, tapi, eee, teman-teman coba terus belajar aja, mungkin lama-lama terbiasa mengenali pola-pola pertanyaannya. Kurang lebih seperti itu. Mmm, Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.